لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ya Allah, ya salam, lindungi rakyat Indonesia, muliakan rakyat Indonesia, angkat derajat rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan orang Afghanistan melarikan diri setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus lalu. Ledakan bom bunuh diri terjadi ketika ribuan orang Afghanistan berbondong-bondong menuju bandara Kabul dengan harapan dapat dievakuasi keluar dari negara tersebut. Menurut Pentagon dan Kementerian Kesehatan Masyarakat Afghanistan, 13 korban tewas merupakan pasukan Amerika Serikat dan 60 korban lainnya merupakan warga Afghanistan. Sementara itu 140 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut. Bagaimana tanggapan Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Akan menarik kiranya jika tanggapan tersebut dituangkan dalam sebuah puisi. Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Ledakan demi ledakan. Karya Zulhamsyah, situasionalisme. Terdengar di negara kami suara ledakan di Afghanistan. Jerit ketakutan, jerit kematian, bahkan tangisan balita yang menyayat hati para pemuja dunia dan para pemuja Tuhan. Apa dan mengapa menjadi suatu narasi yang dibangun oleh orang-orang yang merasa prihatin. Terdengar suara burung yang sumbang bahwa itu perbuatan raja di raja politik, skenario CIA kontra terorisme. Itu kabar burung sumbang. Ada juga yang mengaitkan pembusukan politik internal Taliban. Apapun itu dan siapapun pelakunya, tidaklah sangat bisa ditolerir, baik dalam konteks politik maupun kemanusiaan. Aku mulai lunglai dan lemah, sehingga tak ada yang bisa kuucapkan untuk kalian, sehingga tak ada yang bisa kuungkapkan untuk kalian.
hanya doa dan kemarahan yang tersembunyi yang bisa kulukiskan di alam kehidupan ini. Sadarkah rakyat Indonesia? Hei, rakyat Indonesia, sadarkah rakyat Indonesia? Harus berapa kali kuulangi kalimat ini? Sadarkah rakyat Indonesia? Hal seperti itu akan terjadi di Indonesia. Hal seperti itu akan terulang lagi di Indonesia. Masihkah kita saling tidak mempercayai satu sama lain? Masihkah kita ragu akan ideologi Pancasila ini, pemersatu rakyat Indonesia? Harus kuakui, ingin aku marah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menyalahkan presiden? Tidak bijaksana. Mau menyalahkan agama tertentu? Perbuatan bodoh. Lalu kita bisa apa? Kita bisa berbuat, melakukan sesuatu yang bersama-sama kita lakukan. Jaga anak cucu dan diri kita dari paham radikalisme. Didik anak cucu dan diri kita. Perbedaan harus bisa, bahkan dipaksakan untuk bermusyawarah mencapai mufakat. Radikalisme, terorisme adalah hewan yang hidup di jasad manusia. Mereka bukan manusia seutuhnya. Penganut paham radikalisme adalah hewan yang berada di jasad manusia. Banggakah ketika melakukan atas nama agama, menghancurkan bahkan membunuh beberapa jiwa, ratusan jiwa, mengatasnamakan agama? Banggakah? Hanya hewan yang mampu melakukan itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pahamilah, sadarilah, Indonesia sangat amat dibenci oleh orang-orang yang tidak suka kedamaian. Jangan melihat agama, tapi lihatlah perbuatannya. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah perilakunya. Walaupun berbaju agama, walaupun berpikir agama, tapi perilakunya seperti hewan yang memakan anak bangsanya sendiri. Wajib ditinggalkan
manusia seperti itu. Hei rakyat Indonesia, jangan mau dibodohi mengatasnamakan Tuhan, menjual ayat-ayat. Sadarlah, kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di NKRI. Kita adalah pewaris bangsa dan akan mewarisi kepada anak cucu kita kelak. Jangan mau dibodohi. Mereka menjual nama Tuhan dan ayat-ayat Tuhan demi merampas keutuhan bangsa ini. Mereka menjual nama Tuhan dan ayat-ayat Tuhan demi merongrong ideologi NKRI. Dan mereka menjual nama Tuhan dan ayat-ayat Tuhan, ingin mengangkangi semua wanita-wanita Indonesia. Rakyat Republik Indonesia, silakan mengkritik, silakan mengintervensi kebijakan pemerintah. Dan presiden tidak boleh alergi dengan kritikan rakyat yang murni. Jika tidak bisa dikritik, maka jangan jadi seorang presiden. Jadilah seorang raja dalam sistem tata negara monarki. Indonesia, Republik Indonesia, bukan kerajaan Indonesia. Pahamilah wahai para presiden yang saat sekarang berkuasa dan akan datang. Jangan alergi ketika dikritik oleh siapapun. Nikmati kritikan-kritikan itu. Jadikan baju dan selendangmu untuk memperbaiki pola kebijakan. Dalami lagi ilmu politik. Apa itu ilmu politik? Menjadi presiden harus siap total di politik. Karena engkau mendapatkan jabatan presiden melalui jalur politik. Bukan diberikan secara cuma-cuma. Politik menjatuhkan dan mengangkat. Itulah politik. Kritikan bagian dari menjatuhkanmu. Sadari itu. Jangan marah, apalagi arogan ketika dikritik. Ketika dikritik, lawan dengan permainan politik indahmu. Ajarkan rakyat berpolitik. Jangan main tangan besi. Jangan main kekuatan aparat. Karena aparat dibayar oleh rakyat. Camkan itu. TNI, Polri, itu hidupnya, makannya, bahkan matinya kelak dari uang rakyat. Bukan dari uang presiden. Jangan jadikan Indonesia Afghanistan selanjutnya. Tidak untuk hal itu. Jangan jadikan Indonesia lahan pertempuran antar agama. Tidak untuk itu. Dan jangan jadikan Indonesia lahan pertempuran antar suku. Tidak untuk itu. Bangkitlah rakyat Indonesia. Saatnya bangun dari mimpimu. Agamamu untukmu. Jangan intervensi agama orang lain. Jadilah rakyat yang cerdas. Gunakan akal sehatmu, wahai rakyat Indonesia. Agama itu adanya di sini, bukan di mulut saja. Jadi tidak perlu dipeributkan. Tidak perlu dipertentangkan Tuhan A dengan Tuhan B. Itu pembodohan. Jangan mau dibodohi. Jangan mau ditelanjangi atas nama agama.
surga neraka milikmu dan Tuhanmu, bukan pemilik agama lainnya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Tinggalkan manusia yang mengatakan agama untuk berperang. Tinggalkan manusia yang berkhotbah, mengajak, membunuh, membantai sesama manusia atas nama agama. Karena agama bukan tempat penyembelihan hewan. Karena agama bukan mengeksploitasi manusia. Karena agama bukan untuk mengangkangi kemerdekaan umat beragama lainnya. Tidak ada kata istilah mayoritas dan minoritas di Republik Indonesia ini. Siapapun yang bernafas dan hidup di tanah NKRI ini berhak untuk mengimani apa yang ia yakini dan tidak boleh ada yang menghina. Aku marah karena akhir-akhir ini agama sudah hilang rasa kemanusiaannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi, ibda' bil basmalah.